Dulu, kita sering mendengar istilah abang-adik antara Indonesia dan Malaysia. Dua bangsa serumpun, dua negara yang lahir dari akar budaya yang hampir sama. Dua masyarakat yang berbagi sejarah panjang di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik kata manis itu, ada kenyataan pahit yang lama kita telan. Dalam urusan ekonomi, dalam urusan industri, dalam urusan daya saing global, kita sering merasa seperti adik yang selalu tertinggal. Mereka punya Petronas, kita punya utang. Mereka punya infrastruktur kelas dunia, kita sering dipandang hanya sebagai pengirim buruh migran. Di media sosial, di forum-forum internasional, bahkan di benak sebagian rakyat kita sendiri, Indonesia sering diposisikan sebagai raksasa yang tidur. Negara besar yang kaya sumber daya, tapi tak kunjung bangun. Negara dengan potensi luar biasa, tapi selalu kalah langkah. Publik marah, publik kecewa, publik bertanya, kenapa kita yang punya segalanya justru sering terlihat lemah? Kenapa negara dengan jumlah penduduk ratusan juta, dengan kekayaan alam melimpah, dengan pasar domestik yang besar, justru sering kalah saing dari negara yang wilayahnya jauh lebih kecil? Tapi hari ini, sebelum kita terus mengulang narasi inferior itu, mari kita berhenti sejenak. Mari kita buang semua rasa rendah diri itu ke tempat sampah. Karena sejarah sedang bergerak dan peta kekuatan ekonomi kawasan sedang berubah secara diam-diam. Per 20 Februari lalu, sebuah peristiwa penting terjadi. Di saat dunia sibuk berdebat soal proteksionisme, soal perang dagang, soal blok ekonomi, Indonesia justru mengetuk pintu Gedung Putih dan keluar dengan membawa sesuatu yang tidak dimiliki negara ASEAN lain. Akses tarif 0% untuk 1.819 produk ke pasar Amerika. Ini bukan sekadar angka, ini bukan sekadar berita kecil yang lewat begitu saja di media. Ini adalah perubahan struktural yang bisa menggeser keseimbangan ekonomi kawasan selama puluhan tahun ke depan. Hari ini kita tidak sedang berbicara soal nasionalisme kosong, kita tidak sedang berbicara soal bangga-banggaan tanpa dasar. Kita sedang berbicara tentang angka, tentang logika audit, tentang strategi ekonomi yang halus tapi mematikan. Kita sedang membedah mengapa nilai investasi ratusan triliun rupiah dan fasilitas tarif ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan sinyal bahwa Indonesia sedang naik kelas. Untuk memahami betapa besarnya perubahan ini, kita harus jujur melihat ke belakang. Selama puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam kutukan komoditas. Kita bangga mengekspor batu bara, nikel, sawit, kayu, karet, dan berbagai bahan mentah lainnya. Kita merasa kaya karena kapal-kapal kita penuh muatan. Tapi kita lupa satu hal penting, nilai tambah terbesar justru tidak kita nikmati. Bahan mentah kita dikirim ke luar negeri, diolah di negara lain, lalu kembali ke pasar dunia dengan harga berlipat-lipat. Kita hanya mendapat remah-remahnya. Di saat yang sama, pasar terbesar dunia, Amerika Serikat, memperlakukan produk kita dengan skema tarif yang penuh ketidakpastian. Fasilitas perdagangan bisa dicabut kapan saja. Produk-produk kita dibebani tarif tinggi, rata-rata bisa mencapai hampir 20%. Akibatnya sederhana, barang buatan Indonesia selalu lebih mahal di rak toko New York atau Los Angeles. Konsumen memilih produk dari negara lain, investor memilih membangun pabrik di tempat lain. Sementara kita sibuk dengan birokrasi yang gemuk dan ego sektoral, negara tetangga bergerak lebih cepat. Mereka membangun industri hilir, mereka memperbaiki regulasi, mereka menciptakan citra sebagai basis produksi yang stabil. Pelan-pelan, pabrik-pabrik asing mulai pindah ke sana, dan masyarakat kita pun mulai merasa rendah diri. Namun, dunia tidak pernah diam. Peta geopolitik global berubah. Persaingan teknologi antara Amerika dan Tiongkok semakin panas. Rantai pasok global mulai dirombak. Negara-negara besar tidak lagi ingin bergantung pada satu sumber produksi. Mereka mencari mitra baru yang stabil, aman, dan bersahabat. Disinilah Indonesia mulai memainkan kartunya. Hilirisasi nikel dan mineral kritis menjadi titik balik. Indonesia tidak lagi mau menjual bahan mentah murah. Kita memaksa dunia untuk datang dan membangun pabrik di sini. Kita memaksa industri global untuk berbagi nilai tambah. Amerika mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa mengabaikan Indonesia jika ingin memenangkan kompetisi teknologi masa depan. Baterai kendaraan listrik, energi bersih, komponen industri canggih, semua membutuhkan mineral dari tanah kita. Kesepakatan besar ini bukanlah keberuntungan. Ini hasil dari pengkondisian geopolitik yang panjang.
Indonesia memegang kartu penting berupa cadangan mineral strategis. Momentum ini meledak karena adanya pertemuan kepentingan. Di satu sisi, Indonesia ingin naik kelas. Di sisi lain, Amerika butuh mitra baru untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Inilah yang disebut friendshoring, memindahkan rantai pasok ke negara-negara yang dianggap aman secara politik dan ekonomi. Dengan populasi hampir 280 juta jiwa, pasar domestik besar, dan stabilitas politik yang relatif terjaga, Indonesia menjadi kandidat paling logis. Tarif 0% untuk ribuan produk bukan hadiah. Ini adalah senjata ekonomi. Dalam perdagangan internasional, margin keuntungan seringkali hanya 1 digit, kadang hanya 5%, kadang bahkan kurang. Jika tarif dipotong hingga hampir 20%, itu berarti produsen Indonesia mendapatkan ruang nafas yang luar biasa. Mereka bisa menurunkan harga, mereka bisa meningkatkan kualitas, mereka bisa berinvestasi lebih besar, semua tanpa takut kehilangan daya saing. Ini adalah kemenangan telak dalam perang harga global. Banyak yang skeptis. Mereka bilang ini hanya tukar guling. Indonesia juga membuka pasar untuk Amerika. Tapi jika kita lihat lebih dalam, produk Amerika yang masuk ke Indonesia kebanyakan adalah barang modal dan bahan baku teknologi tinggi. Mesin, peralatan industri, kapas, kedelai. Semua itu justru meningkatkan produktivitas industri kita. Sementara produk Indonesia yang masuk ke Amerika adalah produk jadi yang padat karya. Tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan. Artinya, setiap kenaikan ekspor langsung berdampak pada lapangan kerja. Setiap kontainer yang berangkat ke Amerika berarti ribuan keluarga mendapat penghasilan. Inilah keunggulan strategisnya. Kita mengekspor tenaga kerja dalam bentuk produk, bukan manusia. Bandingkan dengan Vietnam dan Tiongkok. Vietnam masih menghadapi tarif tinggi. Tiongkok sedang dihantam perang dagang. Di tengah tekanan itu, Indonesia muncul dengan tarif 0. Ini seperti lomba lari di mana peserta lain membawa beban berat, sementara kita berlari tanpa beban. Investor global melihat angka. Mereka menghitung biaya. Mereka tidak peduli slogan. Mereka peduli profit. Dan secara matematis, Indonesia sekarang adalah lokasi produksi paling efisien untuk pasar Amerika di kawasan ini. Di sektor sawit, dampaknya lebih terasa. Selama ini, Indonesia dan Malaysia bersaing ketat. Tapi data menunjukkan Indonesia sudah mendominasi pasar Amerika. Dengan tarif dihapus, selisih harga makin lebar. Perusahaan makanan dan kosmetik akan memilih pemasok termurah. Hukum pasar tidak mengenal sentimental. Harga adalah raja, dan saat ini mahkota ada di tangan Indonesia. Malaysia harus mencari pasar lain atau berinovasi lebih cepat. Jika tidak, mereka akan tertinggal. Tidak hanya soal ekspor, daya tarik utama Indonesia sekarang adalah paket investasi besar-besaran. Investasi ratusan triliun di sektor mineral, energi, dan manufaktur bukan sekadar proyek. Ini adalah pembangunan tulang punggung industri masa depan. Kita sedang membangun fondasi untuk menjadi bagian permanen dari rantai pasok global. Kerjasama di sektor energi menunjukkan bahwa kita tidak lagi puas menjual minyak mentah. Kita ingin mengolah, kita ingin menguasai teknologi, kita ingin naik ke level berikutnya. Sektor tekstil dan alas kaki akan menjadi penerima manfaat paling cepat. Jutaan pekerja akan merasakan dampaknya. Pabrik-pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang sempat lesu, kini punya alasan untuk ekspansi. Pesanan akan datang, mesin akan berputar, upah akan stabil. Investor pun berubah cara pandang. Indonesia bukan lagi sekadar pasar konsumsi. Indonesia adalah basis produksi global. Jika tren ini berlanjut, peta industri ASEAN akan berubah. Rapat-rapat direksi perusahaan multinasional akan selalu menyebut Indonesia sebagai prioritas utama. Dampaknya ke ekonomi nasional sangat luas. Surplus perdagangan meningkat, cadangan devisa menguat, rupiah lebih stabil, inflasi lebih terkendali, pasar usaha mendapat kepastian, pasar modal akan merespons positif, sektor manufaktur, energi, dan perkebunan akan menjadi motor baru.
Indonesia sedang bertransformasi dari ekonomi konsumsi menjadi ekonomi produksi. Namun kita tidak boleh terlena. Fasilitas ini datang dengan tanggung jawab besar. Dunia mengawasi kita. Isu lingkungan, standar kerja, transparansi akan menjadi sorotan. Jika kita lalai, fasilitas ini bisa dicabut. Jika kita main-main, kepercayaan akan hilang. Investasi ratusan triliun harus dijaga. Tidak boleh bocor karena korupsi, tidak boleh habis di birokrasi. Pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan penghambat. Tujuan akhirnya adalah keluar dari jebakan pendapatan menenah, menjadi negara maju, menjadi pusat manufaktur Asia Tenggara, menjadi pemain utama, bukan penggembira. Persaingan dengan negara tetangga bukan soal permusuhan, ini soal motivasi, soal pembuktian, soal membangun daya saing yang berkelanjutan. Indonesia sedang memasuki babak baru. Kita tidak lagi hanya mengikuti arus, kita mulai menentukan arah. Kita tidak lagi mengemis akses pasar, kita menawarkan kemitraan strategis. Dunia mulai melihat kita sebagai mitra, bukan objek. Hari ini, kita bukan lagi negara yang selalu disuruh menyesuaikan diri. Kita adalah negara yang ikut menentukan harga. Jika ada yang merasa panas, itu bukan karena kita membakar api, tapi karena matahari ekonomi sedang bergeser. Pertumbuhan ekonomi kita bukan lagi mimpi, ia dibangun di atas perhitungan rasional, di atas akses pasar nyata, di atas investasi konkret. Kita sudah bangun dari tidur panjang. Raksasa ini mulai berlari. Ini bukan soal mengalahkan siapapun, ini soal membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak, mampu mengelola kekayaannya, mampu membangun industrinya, mampu bersaing secara terhormat. Kesepakatan ini adalah fondasi. Tugas kita sekarang adalah membangun gedung di atasnya. Sejarah hanya berpihak pada mereka yang berani mengambil peluang, dan hari ini Indonesia sedang mengambil peluang itu.